Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Tunjukkan pada perempuan itu bahwa engkau tidak akan mati lantaran dibunuhnya. Baik, ayah. Baik. Saya tidak ingin makan makanan kampung seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Halo everyone, semoga kamu selalu sehat dan baik-baik saja, baik hatinya dan perasaannya. Jangan terus-terusan mengingat si dia yang telah pergi. Terkadang memang Tuhan tidak mengizinkanmu memilikinya, tapi Tuhan masih mengizinkanmu mencintainya. Kali ini Kaladiwa akan mengulas film dari negeri kita tercinta. Film yang bergenre drama romantis ini akan membuat sahabat semua menangis karena kisahnya. Salah satu film Indonesia tahun 2013 yang disutradarai oleh Sunil Soraya dan diproduseri oleh Ram Saraya. Dengan latar belakang tahun 1930, film ini diadaptasi dari novel berjudul yang sama karangan Buya Hamka, Tenggelamnya Kapal Vanderwijk. Mengisahkan tentang perbedaan latar belakang sosial yang menghalangi hubungan cinta sepasang kekasih yang diperankan oleh Pevita Pierce sebagai Hayati dan Herjunot Ali sebagai Zainuddin. Oke everyone, tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ulas alur ceritanya. Film bermula saat Zainuddin sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Ia tinggal dengan pengasuhnya yang merupakan teman dari ayahnya dulu. Ketika dewasa, Zainuddin yang tinggal di Makassar ingin pergi ke Minangkabau, tanah asal di mana ayahnya dilahirkan. Zainuddin ingin bertemu dengan saudara-saudaranya di sana dan melihat keasrian tanah kelahiran ayahnya yang sering diceritakan. Saat tiba di Padang, Zainuddin langsung menuju ke negeri Batipuh, tempat ayahnya dilahirkan. Sesampainya di sana, ia begitu gembira. Namun lama-lama kebahagiaannya itu hilang, karena semuanya ternyata tidak seperti yang diharapkan. Ia masih dianggap orang asing bangsa Bugis, orang Makassar. Betapa malang dirinya karena di tanah kelahiran ayahnya, ia juga dianggap sebagai orang asing karena kuatnya adat istiadat pada saat itu. Ia pun jenuh hidup di Batipuh. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan Hayati yang sedang menaiki delman. Dan Zainuddin jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal ini menjadikannya satu alasan untuk Zainuddin tetap hidup di sana. Berawal dari surat menyurat, mereka pun menjadi semakin dekat dan akhirnya saling jatuh cinta. Saya mencintaimu, Hayati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah besar terima kasih saya atas pertolongan Tuhan. Agaknya buruk saya berkirim surat ini dalam pandangan umum. Mudah-mudahan kau sudi menjadi pendampingku dunia akhirat. Kabar kedekatan mereka tersiar luas dan menjadi bagian pembicaraan semua warga. Karena keluarga Hayati merupakan keturunan terpandang, maka hal itu menjadi aib bagi keluarganya. Adat istiadat mengatakan Zainuddin bukan orang Minangkabau. Ibunya berasal dari Makassar. Hayati pun dipanggil oleh pamannya yang menyuruh untuk menjauhi Zainuddin. Akhirnya, paman Hayati menyuruh Zainuddin pergi meninggalkan Batipuh. Dengan berat hati, Zainuddin pindah ke Padang Panjang, berjarak sekitar 10 km dari Batipuh untuk belajar agama. Di saat kepergiannya, Hayati menemui Zainuddin di persimpangan jalan. Hayati dan Zainuddin pun berjanji untuk saling setia dan terus berkiriman surat. Zainuddin, Kau yang sanggup menjadikan saya seorang yang gagah berani. saya dengar pagi ini kau akan meninggalkan Batipuh. Saya akan tetap bersih dan suci untukmu, kekasihku. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Tidak benar. Itulah kenyataannya. Berilah saya satu tanda mata. Azimatmu. Hingga suatu hari Hayati datang ke Padang Panjang untuk melihat acara pacuan kuda dan sekaligus agar bisa bertemu dengan Zainuddin. Ia menginap di rumah temannya bernama Hatijah. Namun Aziz, kakak Hatijah yang diperankan oleh Reza Rahardian, juga tertarik dengan kecantikan Hayati. Di pacuan kuda,
Zainuddin yang melihat Hayati terkaget karena Hayati memakai baju yang tidak biasa dia pakai. Hingga akhirnya Zainuddin cemburu dengan kedekatan Hayati dan Aziz. Beberapa saat berlalu, Zainuddin mengirim surat lamaran kepada Hayati di Batipuh. Ternyata, surat Zainuddin bersamaan dengan lamaran Aziz. Namun, surat Zainuddin ditolak oleh keluarga Hayati dan menerima pinangan Aziz yang di mata mereka lebih beradab, berlembaga, dan asli Minangkabau. Akhirnya, dengan berat hati, Hayati pun memilih Aziz sebagai suaminya. Zainuddin tak kuasa menerima penolakan tersebut. Dengan rasa kekecewaan yang mendalam, Zainuddin merasa hatinya telah hancur dan hidupnya tidak berarti lagi. Setelah penolakan dari Hayati, Zainuddin jatuh sakit selama 2 bulan. Mendengar Zainuddin terjatuh sakit, Hayati datang untuk menenangkan Zainuddin dengan memperlihatkan jari-jarinya yang sudah dimiliki orang lain. Melihat hal tersebut, Zainuddin dengan hatinya yang rapuh menyuruh Hayati untuk pergi meninggalkan dia. Suaranya. Sudah saya siapkan rumah buat tempat tinggal kita. Hayati, langsung kita ijab kabul. Sudah kepunyaan orang lain. Keluar kau semuanya, pergi kau semuanya. Selang beberapa saat, dengan masih menanggung kekecewaan, Zainuddin bangkit dari kasurnya. Dan atas bantuan dan nasihat dari temannya, Zainuddin dapat mengubah pikirannya. Lalu bersama Muluk, Zainuddin pergi ke Jakarta untuk melanjutkan hidup. Di sana, Zainuddin mulai menunjukkan kepandaiannya menulis dengan nama samaran Z. Selama beberapa tahun, Zainuddin kemudian berhasil menjadi pengarang buku yang amat termasyhur dengan kisahnya. Dan kehidupannya telah berubah menjadi orang terpandang, berlembaga, dan berkedudukan. Hingga akhirnya, Zainuddin melanjutkan usahanya di Surabaya dengan mendirikan penerbitan buku. Di sisi lain, karena pekerjaannya, Aziz dipindahkan ke Surabaya dan Hayati pun mengikuti suaminya pindah ke sana. Suatu ketika, Hayati mendapatkan sebuah undangan dari perkumpulan orang Sumatera dan akan mengadakan opera yang dipimpin dan disutradarai oleh Tuan Sabir atau Z. Zainuddin. Karena ajakan Hayati, Aziz bersedia menonton pertunjukan itu. Pertunjukan itu ternyata adalah kisah nyata antara Hayati dan Zainuddin yang ditulis dalam buku, yang membuat Hayati meneteskan air mata melihatnya. Di akhir pertunjukan, baru mereka mengetahui bahwa Tuan Sabir atau Z adalah Zainuddin. Hubungan mereka tetap baik dan juga hubungan Zainuddin dengan Aziz, bahkan mereka pun saling bertemu setelah acara itu. Semenjak mereka hijrah ke Surabaya, semakin lama sifat Aziz semakin terlihat. Ia suka berjudi dan main perempuan yang mengakibatkan kehidupan perekonomian mereka makin memprihatinkan dan terlilit banyak hutang. Mereka diusir dari kontrakan dan mereka terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Karena sudah dianggap sahabat dan sama-sama orang perantau, Hayati dan Aziz dipersilakan untuk tinggal di rumahnya. Bahkan Zainuddin menyuruh mereka menganggap rumah itu milik mereka sendiri dan bisa melakukan apa saja, asalkan tidak masuk ke ruangan kerja Zainuddin. Di balik kebaikan Zainuddin, sebenarnya dia masih sakit hati kepada Hayati yang dulu dianggapnya pernah ingkar janji. Karena tak kuasa menanggung malu atas kebaikan Zainuddin, Aziz pergi ke kota lain untuk mencari pekerjaan dan meninggalkan istrinya bersama Zainuddin. Scene pun berganti. Saat Zainuddin tidak di rumahnya, Hayati yang penasaran dengan ruang kerja Zainuddin yang tidak boleh dimasuki orang lain, akhirnya ia masuk dengan Muluk, teman karib Zainuddin, dan menunjukkan sebuah lukisan di dalamnya yang ternyata lukisan itu bergambar raut wajah Hayati. Dia masih ingat akan saya, Bang Muluk. Beberapa hari kemudian diperoleh kabar bahwa Aziz telah menceraikan Hayati. Melalui suratnya, Aziz meminta supaya Hayati hidup bersama Zainuddin. Dan kemudian datang pula berita dari surat kabar
bahwa Aziz telah bunuh diri meminum obat hingga overdosis di sebuah hotel. Setelah tinggal dalam satu rumah beberapa bulan, Hayati meminta maaf kepada Zainuddin dan rela mengabdi kepadanya. Namun, karena masih merasa sakit hati, Zainuddin menyuruh Hayati pulang ke kampung halamannya di Minangkabau dan mengatakan, Kau regas segenap pucuk pengharapanku. Dia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Demikianlah perempuan. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain padahal begitu besarnya. Karena saya asalnya tidak tentu. Orang hina dina tidak tulen Minangkabau. Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu? Hampir saya mati menanggung cinta Hayati. Kau kawin dengan dia. Zainuddin. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Hayati, saya tidak kejam. Setelah dialog itu, Hayati pergi ke pelabuhan untuk pulang memakai kapal Van der Wijk yang berangkat dari Surabaya menuju Tanjung Priok. Pada esok harinya setelah membaca surat yang ditinggalkan Hayati tentang perasaan yang sesungguhnya hanya mencintai Zainuddin, Zainuddin pun bermaksud untuk menjemput kembali Hayati. Tidak disangka sebelum dia pergi, dia melihat koran yang memuat bahwa kapal Van der Wijk tenggelam. Di sebuah rumah sakit, Zainuddin dan Muluk menemukan Hayati yang telah berbaring lemah sambil memegangi foto Zainuddin. Dokter tidak dapat menyelamatkan Hayati karena kondisinya sangat parah. Dan hari itu adalah pertemuan terakhir mereka. Karena setelah Hayati berpesan kepada Zainuddin untuk membacakan 2 kalimat suci, Hayati meninggal dalam dekapan Zainuddin. Hayati, Allah rupanya tidak mengizinkan kita berpisah lagi. Zainuddin, kekasihku. Kau akan sembuh, sudah jangan kau bicara lagi. Cahaya kematian telah terlihat di mukamu. Biar hati kita dirahmati Tuhan. Bacakan 2 kalimat suci di telingaku. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah meninggalnya Hayati, Zainuddin bangkit dari kesedihannya dan Zainuddin merampungkan bukunya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dan rumahnya dijadikan panti asuhan dengan nama rumah Yatim Piatu Hayati. Lalu film pun berakhir.